Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam segala aktivitas yang dijalankan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam mata kuliah masalah sosial dan pembangunan. Ya, minggu lalu kita sudah membahas konsep pengertian dari masalah sosial dan pembangunan. Tentunya banyak sekali ya kondisi-kondisi di lingkungan sekitar kita yang dapat dikategorikan sebagai masalah sosial ya, dan tentunya masalah sosial itu perlu untuk segera dicarikan solusinya ya, supaya masalah itu dapat teratasi gitu ya. Nah, memang masalah sosial ini ya merupakan sebagai bentuk kecenderungan dari manusia. Ini kan inginnya setiap manusia itu ingin memenuhi semua kebutuhan hidupnya ya. Apalagi di zaman yang memang serba cepat seperti yang terjadi pada saat ini gitu ya, makin kompleks, makin modern ya, apalagi dengan adanya kondisi pandemi ya. Ketika kita tertinggal, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi yang saat ini terjadi ya, tentu akan menjadi permasalahan baru dalam kondisi lingkungan di masyarakat ya. Nah, contohnya pada saat zaman dulu gitu ya, ada revolusi industri ya. Nah, itu kan juga menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan sangat cepat gitu ya, ilmu alam, ilmu eksak gitu ya. Tetapi dari perkembangan kondisi revolusi industri itu ya berbeda dengan kondisi berkembangnya lingkungan sosial di masyarakat gitu ya, sehingga hal itu ya dapat menimbulkan berbagai kesulitan yang dialami oleh manusia pada saat itu, dan bisa jadi itu nyaris istilahnya menghancurkan kehidupan umat manusia dengan adanya industri gitu ya. Saat ini pun kita terjadi tenaga industri di pabrik ya, itu sudah banyak yang tergantikan oleh mesin. Kita lihat di tol, dulu itu tol dijaga oleh manusia gitu ya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya pintu tol yang memang dijaga, kecuali pada saat tertentu gitu ada yang macet, sehingga hal itu juga menimbulkan permasalahan sosial dan akhirnya banyak yang di PHK gitu ya dari pekerjaan yang ada di tol tersebut seperti itu ya. Dan bahkan banyak sekali pekerjaan lain di masa pandemi ini yang memang pada akhirnya tergantikan oleh mesin, dan juga ditambah lagi kondisi ekonomi setiap perusahaan ataupun bahkan negara kita dan negara-negara lain pun sama mengalami imbasnya akibat dari pandemi ini, tentunya mengakibatkan berbagai permasalahan sosial di dalamnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari masalah-masalah sosial yang diungkapkan oleh Abu Hurairah gitu ya. Bahwasanya dikatakan sesuatu itu dikatakan masalah sosial jika kondisi yang dirasakan kondisinya dirasakan banyak orang gitu ya. Seperti minggu lalu juga sudah kita singgung bahwasanya suatu masalah itu dapat dikatakan sebagai masalah sosial jika permasalahan tersebut menjadi pembicaraan lebih dari satu orang gitu ya. Media-media massa gitu ya, apalagi sekarang media online gitu ya, dari media sosial itu kan sangat cepat sekali ya, permasalahan itu bisa tersebar gitu ya. Nah, itu ketika hampir sebagian besar ataupun sebagian banyak media sosial membahas hal itu ya, tentu itu menjadi satu masalah sosial gitu yang menjadi trending topik gitu. Nah, itu tentunya bisa menjadi masalah sosial gitu ya, kayak
contohnya yang sekarang baru saja ya ramai dibicarakan mengenai ya isu-isu agama seperti itu kan juga menjadi permasalahan sosial di dalamnya gitu ya. Lalu yang kedua adalah kondisi yang dinilai tidak menyenangkan ya. Pada dasarnya ketika kondisi yang tidak menyenangkan itu ya memang akan menjadi masalah-masalah sosial. Satu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial ya oleh masyarakat tertentu, tapi bisa jadi di satu masyarakat yang lain hal itu tidak bisa dijadikan sebagai masalah sosial. Kayak misalkan ada beberapa daerah yang masih membolehkan adanya minuman yang beralkohol gitu ya. Sedangkan di Jawa Barat misalkan ini kan sebagian besar sudah tidak memperbolehkan adanya minuman beralkohol yang dijual secara bebas seperti itu. Itu kan satu sisi misalkan di Bali berkaitan dengan alkohol itu belum tentu itu akan menjadi masalah sosial gitu, karena di Bali masih diperbolehkan gitu, adanya minuman keras. Sedangkan di Jawa Barat ini sebagian besar umumnya sudah tidak boleh gitu ya, seperti itu. Nah itu jadi permasalahan sosial di satu daerah dengan daerah lainnya bisa jadi beda gitu, dan tentunya ya ada yang menyenangkan, ada yang juga tidak menyenangkan di satu daerah tersebut gitu ya. Nah lalu yang ketiga adalah kondisi yang menuntut pemecahan persoalan gitu ya. Jadi kondisi umumnya dari satu kondisi itu dianggap perlu dipecahkan ya, oleh masyarakat. Ya memang jika permasalahan itu sudah terlalu luas dan perlu dipecahkan segera gitu. Dulu ya pada saat masa penjajahan, kemiskinan itu bukan menjadi sesuatu hal yang segera dipecahkan karena itu menjadi permasalahan umum ya pada saat zaman dulu gitu ya. Nah, itu menjadi permasalahan yang umum ya, yang menganggap bahwasanya kemiskinan itu sesuatu hal yang alamiah terjadi di masyarakat ya kan. Tetapi kondisi saat ini gitu ya, kemiskinan ini menjadi sesuatu hal yang harus segera dipecahkan gitu ya. Itu jadi karena ya pengetahuan, keterampilan seseorang itu harus bertambah gitu ya, sehingga kemiskinan ini ramai diperbincangkan dan juga perlu diselesaikan permasalahan ini gitu, supaya ya negara kita bukan lagi menjadi negara berkembang tapi bisa menjadi negara maju seperti itu. Nah yang terakhir adalah pemecahan dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif gitu ya. Jadi masalah sosial itu memang berbeda dengan masalah individu gitu ya. Kalau masalah individu kan bisa diselesaikan oleh individunya sendiri yang bermasalah, tapi masalah sosial itu bisa diselesaikan dengan adanya rekayasa sosial gitu, aksi-aksi sosial gitu yang melibatkan banyak orang, yang melibatkan budaya ya gitu, suku gitu. Jadi perlu adanya kebijakan sosial, perlu adanya perencanaan sosial di dalamnya ya, sehingga untuk pemecahannya itu ya bersifat multidimensi dan juga menyangkut banyak orang gitu ya, karena berdasarkan aksi-aksi sosial dan juga secara kolektif gitu ya. Jadi ada beberapa karakteristik menurut Abu Hurairah gitu ya. Nah dari beberapa karakteristik masalah sosial ini ya, ada beberapa penyebab akar masalah dari masalah sosial di Indonesia. Nah menurut Sutarso, yang pertama adalah jumlah penduduk yang besar gitu, jumlah penduduk yang besar. Memang kita ini ya merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak gitu ya, jumlah penduduk yang cukup banyak. Nah ini tentunya menjadi permasalahan juga gitu ya, ketika jumlah penduduk yang sangat banyak, akhirnya banyak masyarakat ataupun ya individu yang melakukan urbanisasi dari desa ke
kota untuk mendapatkan pekerjaan, karena di kampung sudah tidak ada pekerjaan yang layak untuk dirinya gitu ya. Seperti yang diceritakan minggu lalu bahwasanya salah satu wilayah di Jawa Timur itu kan ketika dulu dia memiliki lahan, tapi sekarang lahannya sudah dibeli dan pada akhirnya uang yang hasil penjualan lahannya itu habis, dan saat ini dia tidak punya pekerjaan gitu ya di tempat tinggalnya karena sawahnya sudah tidak ada ya. Nah, bisa jadi juga pergi ke kota-kota besar, tapi jika tidak punya skill, nah itu akan menjadi permasalahan juga gitu ya. Itu adalah dari jumlah penduduk yang cukup besar. Yang kedua, besarnya jumlah penduduk miskin ya. Ini penduduk miskin di kita juga cukup banyak gitu ya, cukup banyak sekali kemiskinan, apalagi dengan adanya COVID, meskipun data dari BPS mengungkapkan jumlah penduduk miskinnya memang menurun daripada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah tingkat pendidikan dan kesehatan yang memang masih rendah ya, di kita gitu ya. Kesenjangan yang semakin melebar gitu antara yang kaya dengan yang miskin ya. Di pandemi ini sangat luar biasa sekali kesenjangannya ya. Dan lalu yang kelima adalah fundamental ekonomi dan moneter yang memang masih lemah gitu ya, fundamental ekonomi gitu. Jadi masih ada sentralistik dari kondisi ekonomi di Indonesia, karena kan Indonesia ini sangat luas sekali, ada beberapa daerah yang memang tersentral dalam pusat-pusat ekonominya gitu ya. Lalu yang ke-6 adalah kerusakan lingkungan. Nah, ini menjadi perdebatan juga dengan adanya pemindahan ibu kota negara gitu ya. Nah, ini merusak lingkungan dan lain sebagainya gitu, bukan hanya di proses pemindahan IKN atau ibu kota negara yang baru, tapi juga di hutan-hutan lainnya gitu ya, yang memang sudah banyak sekali pembalasan liar ataupun juga yang legal ataupun yang ilegal, tentu juga sangat merusak kondisi lingkungan. Sehingga akibatnya apa? Ya, akibatnya adalah bisa jadi bencana. Ini yang ketujuh, kerawanan terhadap bencana gitu. Dan kita sekarang ya banyak daerah-daerah yang ketika hujan deras ya itu sudah bisa terhindar dari banjir, apalagi Jakarta gitu ya. Yang ke-8 adalah hukum yang tidak adil ya, masih banyak ketidakadilan hukum ya di Indonesia ini gitu ya. Jadi ini yang melemahkan, sehingga dari HAM-nya juga penegakan HAM-nya masih kurang gitu ya. Yang 10 adalah makin maraknya korupsi nepotisme KKN gitu ya. Meskipun ada lembaga anti korupsi ya tidak menghilangkan orang-orang yang memang ingin mendapatkan keuntungan dari jabatan yang dimilikinya. Dan yang ke-11 terakhir adalah ketidakmampuan menyediakan infrastruktur pembangunan gitu ya. Infrastruktur pembangunan baik itu jalan, listrik, telepon dan juga air. Karena ya di jalan-jalan ini kan kalau misalkan musim hujan banyak yang rusak di jalanannya, banyak yang rusak dan tidak baru juga beberapa bulan diperbaiki itu sudah rusak kembali gitu ya. Itu merupakan ya beberapa akar masalah sosial yang ada di Indonesia. Dan apa saja masalah-masalah sosialnya? Masalah sosialnya itu adalah kemiskinan, pengangguran, kejahatan, kenakalan anak remaja, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, prostitusi, ya, stres, depresi, bunuh diri, perjudian gitu ya. Sangat banyak sekali, ada berapa ya? Ada sampai 24 bahkan lebih masalah-masalah sosial di Indonesia. Kemiskinan gitu ya. Memang dilihat dari persentase laporan dari BPS gitu ya, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Indonesia itu berada di Maret 2021 itu tingkat kemiskinan Indonesia itu berada di angka 10,14% gitu ya. Dan ini memang turun ya jumlahnya dibandingkan dengan bulan September tahun 2020 ya, jadi turun 0,05% ya berdasarkan data BPS.
gitu ya. Nah, akibat pandemi ini juga dapat mengubah perilaku dan juga ekonomi masyarakat gitu. Ada yang PHK ya, terpuruk, ada yang di PHK tapi ternyata bisa bangkit dari kondisi keterpurukannya gitu ya. Nah, kemiskinan yang ada di Indonesia ini ya, ternyata di Jawa itu paling banyak adalah di Jawa Timur ya, di Jawa Timur ada kurang lebih 4,6 juta ya penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2021 ya. Jawa Barat, Jawa Tengah juga cukup banyak, tapi memang tidak sebanyak yang ada di Jawa Timur. Nah, berikutnya adalah pengangguran. Ya, pengangguran ini juga menjadikan permasalahan baru ya di Indonesia gitu ya, dengan adanya pandemi. Ya, dari laporan BPS, pengangguran di Indonesia itu ada di angka 9,1 juta per Agustus 2021. Ya, dilihat dari dilihatnya dari angka kinerja ya, gitu, dapat kinerja. Nah, tapi dari laporan BPS per Agustus 2021 itu jumlahnya turun sekitar 670.000 orang ya pada bulan Agustus tahun sebelumnya, itu tahun 2020 ya, gitu, yang mencapai 9,77 juta orang gitu. Jadi jumlah penganggurannya turun ya dibandingkan pada saat Agustus tahun 2020, dan itu memang masa kaget akibat pandemi, sehingga banyak orang yang di PHK pada 2020 dan 2021. Sudah banyak lagi yang mendapatkan pekerjaan karena sudah banyak perusahaan-perusahaan yang membuka, atau bahkan juga masyarakat yang memang berwirausaha ya. Nah, ini dilihatnya dari berdasarkan tingkat pengangguran terbuka ya yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah kejahatan. Kejahatan berdasarkan laporan data BPS di Indonesia ya, memang Polri mencatat ada dari tahun 2018 sampai dengan 2020 ada penurunan jumlah kriminalitas gitu ya. Gitu. Tahun 2018 itu datanya sebanyak 294.000, kurang lebih 294.000 kejadian ya. Dan pada tahun 2019 menurun ya menjadi 269.000 ya, kurang lebih 269.000 kejadian. Dan pada tahun 2020 menurun kembali ya di sekitaran 247.000 kasus ataupun kejadian ya. Ini bisa jadi ada beberapa orang yang tidak melapor pada saat adanya kejahatan, ataupun juga memang betul-betul kondisi kejahatan di Indonesia memang sudah menurun. Lalu berikutnya adalah anak-anak remaja. Ini yang miris sekali sekarang, terutama yang terjadi di Tasikmalaya gitu ya. Banyak anak-anak SMP, SMA yang memang masuk ke geng motor saat ini, karena memang usia SMP, usia SMA itu masanya mencari jati diri ya. Masanya anak-anak SMP, SMA itu mencari jati diri, sehingga ya dilakukan dengan cara-cara yang negatif gitu ya. Bahkan ada yang menggunakan senjata tajam, dan ya tentunya sangat-sangat mengerikan, dan ini menjadi permasalahan sosial yang ada di Tasikmalaya. Yang kelima adalah penyalahgunaan narkoba. Masih banyak juga penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan prostitusi ya. Stres, depresi, bunuh diri, ini juga akibat stres, akibat depresi ini bisa mengakibatkan
seseorang melakukan bunuh diri gitu ya, seperti yang terjadi ya, banyak orang akibat mengikuti trading bisnis saham gitu, tapi tidak siap iman dan tidak siap secara finansial, akhirnya mereka ya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena apa? Stres ya, menghadapi kondisi tekanan-tekanan dan juga ya mungkin ada hutang dan lain-lainnya gitu, sehingga mereka depresi dan bunuh diri. Yang kedelapan adalah perjudian. Nah, ini juga sangat-sangat meresahkan gitu ya, adanya perjudian. Perkosaan, nah ini juga ya luar biasa, bukan hanya perkosaan tapi juga adanya begal-begal udara, terus juga catcalling, yaitu juga menjadi permasalahan sosial gitu ya. Nah, jika ada wanita yang sedang berjalan terus digoda, itu kan juga tidak boleh seperti itu. Gangguan kejiwaan, bencana, keterlantaran anak, ya kecacatan, buruknya jaminan sosial. Nah, ini yang isu yang terhangat gitu ya. Nah, banyak buruh yang memang tidak terima dengan adanya perubahan aturan mengenai jaminan hari tua gitu ya, dan tentu buruh sangat terdampak sekali gitu ya dengan adanya aturan tersebut, sehingga ini ya bisa dikatakan sebagai buruknya persoalan jaminan sosial ya. Banyak permasalahan BPJS, apalagi dengan kondisi pandemi ya, masih ada beberapa rumah sakit yang belum mendapatkan hak pembayaran dari BPJS, karena setiap masyarakat yang terkena COVID itu kan di cover oleh BPJS gitu ya. Berikutnya konflik sosial, kerusuhan sosial gitu ya, konflik-konflik yang terjadi di masyarakat akibat geng motor ataupun akibat dari permasalahan-permasalahan kecil gitu ya, sehingga ada bentrokan antar warga, RW ya, antar desa atau antar kampung seterusnya gitu ya. Kerusuhan sosial ya, ketika ada demonstrasi ya, ada provokator, itu juga harus menjadi permasalahan sosial. Berikutnya adalah kekerasan terhadap anak dan perempuan ya. Ini banyak sekali ya, kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini saya lihat di berita beberapa hari yang lalu ya, karena dengan pasangan barunya gitu ya, baik itu istri ataupun suami ya, itu yang tiri ya, itu bisa melakukan kekerasan terhadap anaknya gitu ya. Dan kekerasan terhadap perempuan juga memang masih banyak sekali. Masalah pengungsian terus HIV AIDS ini juga masih menjadi permasalahan, diskriminasi, ketidakadilan ya, daerah-daerah kumuh, buruknya kesehatan, disharmoni sosial, disharmoni keluarga, menurunnya soliditas sosial gitu ya, karena sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan perkotaan. Orang yang melakukan urbanisasi ketika pulang itu sudah menurun rasa solidaritas sosialnya, bisa saja terjadi menjadi permasalahan sosial ya. Nah, dari masalah sosial yang terjadi itu gitu ya, itu pun juga dapat dikatakan sebagai ya penyakit yang ada di lingkungan masyarakat gitu. Nah, penyakit ini biasanya kita lebih dikenal istilahnya adalah patologi ya. Nah, patologi itu berasal dari kata patos ya, artinya penderitaan ataupun penyakit, sedangkan logos itu kan ilmu. Jadi kalau dilihat secara harfiahnya, bahwasanya patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Nah, penyakitnya kita adalah penyakit sosial ya. Nah, sosial adalah tempat, minggu lalu kita sudah bahas juga, sosial itu adalah tempat atau wadah pergaulan hidup manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara berbalik, bukan manusia juga aplikasi ya. Jadi adanya berbalik, ada interaksi ya, antara individu dengan individu lainnya, ada individu dengan kelompok gitu ya, kelompok dengan kelompok gitu ya. Itu
sebagai dikatakan sebagai sosial, wadah pergaulan antar manusia. Ya, kalau menurut Kartini Kartono, patologi sosial ini adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun, bertetangga, disiplin, kebaikan, dan juga hukum-hukum formal gitu. Jadi ya semua tingkah laku yang memang berkaitan dengan norma kebaikan yang ada di tempat tinggal kita, itu dikatakan sebagai patologi, ya, penyakit masyarakat. Menurut Gilin dan Gilin, ya patologi sosial adalah salah satu kajian tentang disorganisasi sosial atau maladjustment yang dibahas dan luas sebab, hasil dan usaha perbaikan atau faktor-faktor yang dapat mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial. Contohnya adalah kemiskinan, pengangguran yang tadi sudah kita sebutkan, usia lanjut ya atau lanjut usia, penyakit masyarakat, penyakit rakyat, lemah ingatan, ya, kegilaan, kejahatan, perceraian, pelacuran, ya, ketegangan dalam keluarga, ya karena ada beberapa keluarga yang ya itu akan menjadi masalah-masalah sosial di jauhnya gitu ya. Yang kedua adalah patologi sosial berarti penyakit masyarakat atau keadaan abnormal pada suatu masyarakat. Ya. Nah, patologi sosial menurut Blackmer dan Gilin adalah kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dan institusi sosial melakukan suatu bagi perkembangan kepribadian. Jadi ya individu gagal untuk mampu menyesuaikan diri ya, dan tentunya ketika gagal ya dia akan cenderungnya memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya. Gitu. Patologi sosial menurut Burlian ya adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun, bertetangga, disiplin dan kebaikan, serta hukum formal gitu ya. Itu berkaitan dengan patologi sosial. Lalu ilmu patologi sosial ini bersifat dinamis dan tentunya sangat berkembang sekali. Gitu. Perkembangan patologi sosial itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase masalah sosial. Artinya ya penyimpangan kondisi masyarakat gitu ya, berkaitan dengan sosial, perkembangan masalah sosial yang kemarin kita jelaskan. Lalu yang kedua adalah fase disorganisasi sosial atau dapat dikatakan juga sebagai gejala lepasnya keterikatan sosial ya, yang pernah melembaga pada diri seseorang, yang pernah terinternalize terhadap dalam diri seseorang ya, tapi ternyata ada perubahan ya. Misalkan masyarakat desa yang melakukan urbanisasi ke kota gitu ya, tapi ya kondisi pada saat di desa dulu akhirnya luntur ya. Misalkan kekerabatan yang sangat kuat, terus juga adanya kerja bakti, gotong royong gitu. Nah, tapi ketika setelah dari kota cenderungnya hidup secara individu gitu, tidak mau berbaur dengan masyarakat. Itu juga harus hati-hati karena itu harus seperti disorganisasi sosial gitu ya. Jadi budaya gotong royong tidak ada karena ya cenderungnya kalau di kota adalah individualis gitu ya. Yang ketiga adalah fase sistematis, artinya ya patologi ini semakin berkembang keilmuannya dan memang menjadi bagian dari ilmu pengetahuan yang utuh gitu ya. Itu adalah 3 fase dalam perkembangan patologi sosial. Nah, patologi sosial ini memang bisa dikatakan ya sama saja dengan masalah sosial
gitu ya, hampir bisa dikatakan sama dengan yang dikatakan dalam masalah sosial gitu ya, gitu. Jadi mirip-mirip artinya. Nah, ada tiga macam masalah sosial ya. Yang pertama adalah konflik dan kesenjangan ya, contohnya kemiskinan, kesenjangan itu sendiri, konflik antar kelompok, pelecehan seksual dan juga lain-lainnya ya. Ada konflik dan kesenjangan ketika kita kelompokkan bagian-bagian dari permasalahan sosial. Yang kedua adalah perilaku menyimpang ya, artinya banyak orang-orang yang melakukan ya minum keras dan juga larang, narkoba, gangguan mental, kesehatan, kenakalan remaja dan juga kekerasan pergaulan ataupun pergaulan bebas. Yang ketiga adalah perkembangan dari manusianya sendiri ya, contohnya adalah masalah keluarga, masalah-masalah usia lanjut, kependudukan, urbanisasi dan juga kesehatan seksual. Nah, penyebab utama dalam masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. Artinya jika seseorang gagal memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan, seperti ya contohnya adalah mencuri, berjudi dan juga lain sebagainya. Dan kalian kan sudah memotret kondisi lingkungan sekitar kalian, mana yang dikatakan sebagai masalah sosial. Nah, dari kondisi masalah-masalah sosial, dari kondisi adanya patologi ataupun penyimpangan sosial ya, tadi saya sampaikan di pertemuan utama bahwasanya manusia itu kan inginnya hidup sejahtera gitu ya. Nah, ingin hidup sejahtera, tapi untuk mencapai kehidupan sejahtera ini kan luar biasa gitu ya, permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul gitu. Makanya adanya kondisi permasalahan tersebut juga bisa diakibatkan karena adanya perubahan sosial gitu ya. Jadi kesejahteraan ini sebagai perubahan sosial, artinya masyarakat yang tadinya miskin gitu ya, ingin merubah dirinya menjadi yang masyarakat yang mapan gitu ya. Tentu ada perubahan-perubahan yang harus dilalui oleh masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan yang ini ya. Perubahan sosial menurut saya Sumarjan adalah perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan merupakan ya sesuatu yang sama, pada aspek yang sama. Keduanya bersangkut paut dan ada suatu penerimaan ya cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi akan sangat berkaitan juga dengan difusi inovasi gitu ya. Nah, dan juga ada dalam melakukan difusi inovasi itu ada yang namanya adalah agent of change ataupun agen perubahan. Ya, perubahan sosial menurut Julian adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat ya atau dalam hubungan interaksi ya, perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, terdapat tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilannya, tuntutan stabilitas kehidupan masyarakat, perubahan sosial yang dialami masyarakat yang merupakan hal yang wajar. Ya. Jadi tuntutan stabilitas kehidupan untuk perubahan sosial masyarakat itu ya merupakan sesuatu yang wajar. Ya. Baliknya masyarakat yang tidak berani melakukan perubahan tidak akan dapat melayani tuntutan dan anggota-anggota yang selalu berkembang kemauan dan kreasi. Jadi kan ya perubahan sosial ini kan sangat cepat sekali dan semua orang harus berubah. Jika tidak ada yang tidak mau berubah ya tentu akan merugikan dirinya sendiri gitu ya. Gitu. Nah, ada 3 hal ya dalam perubahan sosial itu. Ya, dilihat dari perubahan struktur dalam sosial. Ya, struktur sosial ini merupakan tatanan ataupun susunan sosial yang mana membentuk kelompok-kelompok sosial di lingkungan masyarakat. Ya. Yang kedua adalah perubahan organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan suatu lembaga di antara lembaga masyarakatan, keluarga, organisasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah perubahan hubungan sosial.
Hubungan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan antar kepentingan individu dengan kelompok, ya, antar kelompok yang terjadi secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk menciptakan rasa saling pengertian dan kerjasama saling menguntungkan. Artinya perubahan hubungan interaksi yang antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, jadi kondisi masalah sosial, kondisi patologi ini merupakan akibat ya dari adanya perubahan sosial. Karena perubahan sosial itu kan bisa jadi berdampak positif, bisa juga tidak berdampak, bahkan berdampak negatif bagi orang lainnya. Yang satu positif tapi yang lainnya bisa jadi berdampak negatif seperti itu. Ini harus dikembangkan, harus diupdate. Nah, dari secara keseluruhan itu ya, berkaitan dengan perubahan sosial tentu ya dapat dilakukan salah satu cara dengan pembangunan masyarakat, gitu ya. Pembangunan masyarakat menurut Hartoyo adalah suatu gerakan ya untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan melibatkan masukan nyata dari mereka. Ya, dari batasan pengertian tersebut terlihat bahwa pembangunan masyarakat mengandung 3 hal. Pertama adalah adanya suatu kegiatan yang dilakukan seluruh anggota masyarakat. Jadi pembangunan masyarakat itu dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, kegiatan tersebut mempunyai tujuan. Dan pembangunan itu harus mempunyai tujuan. Apa tujuan dibangunnya sesuatu di lingkungan masyarakat, misalkan untuk daerah wisata ataupun yang lain-lainnya. Ya, sehingga tujuan menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik, ya, menciptakan kesejahteraan, ya, menjadikan good society, ya, jika dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya seperti itu. Yang ketiga adalah kegiatan tersebut sangat diperlukan adanya peran serta nyata dari seluruh warga anggota masyarakat. Ya. Peran serta yang dimaksud adalah keterlibatan langsung dari warga tanpa adanya dorongan yang kuat dari pihak A. Dalam hal ini, peran serta yang diharapkan tumbuh dan berkembang dari seluruh masyarakat hendaknya meliputi peran serta pemikiran, ya, peran serta dalam penghimpunan dana, peran serta dalam penyelesaian tenaga, peran serta menikmati hasil pembangunan. Gitu. Jadi ada beberapa peran yang diharapkan tumbuh ya dari kondisi pembangunan masyarakat ini, gitu ya. Nah, pembangunan masyarakat menurut pandangan psikologi McClelland adalah konsep pembangunan menekankan signifikansi yang utama dari masalah kepribadian dan sosialisasi dari anggota suatu masyarakat yang mau membangun, gitu ya. Menurut pandangan McClelland lagi, dalam pembangunan terdapat keinginan untuk mencapai keinginan akan pencapaian dan achievement. Setiap orang kan harus punya achievementnya masing-masing, harus bisa mengaktualisasikan diri jika mengacu pada teori yang diungkapkan oleh program Maslow, ya. Yang pada gilirannya nanti membangkitkan kewirausahaan ataupun dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara Indonesia. Pembangunan sebagai proses belajar, gitu. Bahwasanya pembangunan merupakan proses belajar yang sesungguhnya ya telah sejak lama dikemukakan oleh Adam Smith bahwa proses belajar merupakan kunci bagi pembangunan, antara lain pembagian kerja yang mengeliminasi berbagai kendala dan masalah yang muncul dan pembangunan sebelumnya. Bapak sering mengatakan bahwasanya ya jangan sampai kita berhenti untuk belajar itu tidak hanya pada saat di perkuliahan saja, tapi di luar perkuliahan itu yang justru akan sangat bagus untuk mengasah kemampuan dan potensi dari mahasiswa. Ada 10 prinsip dalam pembangunan masyarakat tentu. Yang pertama adalah kesemestaan ataupun komprehensif, secara keseluruhan menyeluruh ya dari prinsip pembangunan masyarakat. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Dalam melakukan pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, tentu membutuhkan partisipasi masyarakat. Itu kan sesuai dengan mata kuliah kalian yang nanti akan dapatkan, juga ada perencanaan partisipatif seperti itu. Keseimbangan, ada continue, ya, sustainable, berjalan terus menerus, gitu ya, berdekatan kesisteman, lalu mengandalkan kekuatan sendiri, gitu ya. Jadi pembangunan masyarakat juga selain
butuh partisipasi masyarakat, tapi juga kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu ya, sehingga masyarakat yang lain juga menjadi ikut terbawa untuk bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kejelasan strategi dasar skala prioritas yang jelas dan bersifat luas, kelestarian ekologi, dan juga pemetaan disertai dengan pertumbuhan. Ini adalah bagian-bagian dari pembangunan masyarakat. Sementara ya materi yang kita sampaikan mengenai masalah sosial, patologi, dan juga perubahan sosial, dan sedikit tentang pembangunan masyarakat ya, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut mengenai isi dari materi yang hari ini saya sampaikan. Terima kasih ya, ini yang hari ini yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Jaga selalu kesehatan ya, dan juga selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.